itu, dia melihat sebuah peti batu tepat di bawah celah retakan. Peti itu mempunyai tutup yang terbelah dua, dan belahan yang lebih kecil bergeser ke samping, sehingga membuat celah ke dalam peti batu itu. Sayangnya, tutup itu terlalu dekat ke langit-langit, sehingga dia tidak dapat melihat ke dalam peti itu. Ada bercak hitam di celah retakan langit-langit, dan juga ada bercak di pinggiran tutup peti yang terbuka. Celah retakan di langit-langit persis di atas celah bukaan tutup peti batu itu, di mana bercak hitam jatuh dan masuk ke dalam peti batu itu. Pada saat itulah seingat Ron, menyadari apa yang terjadi di ruangan itu, membuat dia jatuh pingsan. Pada saat Ron menyadari bahwa celah di langit-langit adalah ujung celah yang berasal dari lubang salib yang ditemukan di dataran beberapa meter di atasnya, dan bercak hitam adalah darah yang mengalir melalui celah retakan itu ke dalam kotak batu, dia tahu persis bahwa tabut perjanjian itu ada dalam peti itu. Tetapi yang paling menakjubkan adalah darah Kristus jatuh menetes di atas tutup pendamaian tabut perjanjian itu. Ron pingsan selama kurang lebih 40 menit. Kemudian dia kembali ke gua dan berhasil memastikan bahwa itu benar-benar tabut perjanjian. Lalu dia memberitahu pemerintah Israel tentang penemuan itu, tetapi Ron diminta untuk merahasiakannya. Ron merasa tidak bisa tinggal diam begitu lama. Ron mengunjungi ruangan itu beberapa kali dan melaporkan ada beberapa perabot yang lainnya selain tabut perjanjian dalam peti batu itu, yaitu kaki Dian yang bercabang 7 dengan pelitanya dari bait suci yang pertama, mesbah pembakaran ukupan dari emas, meja roti sajian, pedupaan emas, efod, topi imam dengan delima gading di ujungnya, timbangan uang dari kuningan, minyak lampu, sebuah cincin kuningan, dan pedang yang sangat besar. Di belakang tabut itu ada ruang kecil, dan di situ ditemukan kitab hukum yang diduga ditulis oleh Musa. Menurut sepengetahuan Ron, kitab Kejadian tidak ada di situ. Dia merasa terkesan dengan gulungan kitab dari kulit binatang yang masih dalam keadaan sempurna. Kemudian dia mulai bertanya-tanya, bagaimana tabut itu dapat masuk ke ruangan itu? Tidak mungkin melalui jalan di mana dia masuk, karena dia harus menembus melalui batu-batuan. Dengan memindahkan banyak batu-batuan itu, dia menemukan jalan masuk yang lebih besar menuju ke Gua Zedekia di tepi jalan di mana gambar kerup telah ditemukan. Di terowongan itu dipenuhi dengan banyak batu-batu besar, dan Ron tidak tahu bagaimana mengeluarkannya melalui jalan dari tempat dia masuk. Ron mencari sebuah laboratorium di Israel untuk menganalisa darah yang dia temukan di celah retakan itu dan yang ditemukan di atas tutup pendamaian. Hasilnya sangat mengejutkan mereka.